amin. Wa bana adiyin wa asakir iza qalatil mar'atu li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qattu faqad habita amaluha. Ada riwayat dari Imam Ibnu Adi dan Imam Ibnu Asakir, apabila ada seorang perempuan berkata, apabila ada seorang istri berkata li zaujiha kepada suaminya. Jadi seorang istri, seorang perempuan berkata di depan suaminya, kata istrinya begini, saya tidak pernah melihat dari kamu kebaikan-kebaikan sama sekali. Tuh, jadi istrinya ngomong, saya enggak pernah dikasih kebaikan-kebaikan sama kamu. Ya, itu begitu bilangnya. Nah, ketika seorang perempuan, seorang istri menyatakan itu di hadapan suaminya, ya padahal selama ini seringkali suami memberikan kebaikan-kebaikan kepada istri. Namun suatu saat ya istri lagi minta, kemudian suami mungkin lagi enggak punya duit, lalu suami tidak memberikan. Lalu kata istrinya, saya tidak pernah melihat kamu memberikan kebaikan-kebaikan kepada saya. Nah, istri ngomongnya begitu, faqad habita amaluha, maka amalan itu perempuan yang selama ini dilakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan gugur semuanya, habis semuanya. Tuh, kenapa? Karena perempuan ini tidak syukur nikmat kepada suami. Ya, setahun 2 tahun selalu apa aja yang diminta dikasih sama suaminya. Suatu saat ya ketika istri minta, suami lagi nggak punya duit. Lalu apa kata istri? Saya nggak pernah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kamu sama sekali. Nah, istri sempat ngomong begitu. Maka kebaikan istri yang selama ini dia ya kumpulkan, sholatnya, ya ibadahnya, puasanya, faqad habita, semuanya gugur. Ya, nah itu karena dia kupur nikmat kepada suaminya. Jadi nggak boleh tuh ibu. Ya, jadi kalau seandainya kita sebagai istri minta sesuatu, kemudian suami enggak memberikan, jangan suka kupur nikmat. Ya sudah, kalau memang nggak ada, nggak usah ngomong macam-macam. Apalagi sampai dia bilang, saya nggak pernah diberikan kebaikan-kebaikan dari suami saya. Padahal kemarin-kemarin sering diberikan ini dan itu, tapi dia lupa. Nah, makanya kebanyakan orang perempuan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Kupur nikmat, kurang ada rasa syukur apa yang sudah diberikan oleh suaminya, sehingga itu masuk dalam kategori kupur nikmat. Ini berat ini. Ya, faqad habita amaluha itu artinya gugur amalnya semuanya. Ya, sayang-sayang selama ini dia melakukan amal-amal kebaikan, tapi akhirnya gugur gara-gara omongannya, kupur nikmat kepada suami. Wa Abu Dawud wa Tirmizi, kemudian ada hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha at-talaqa. Kalau seandainya ada seorang perempuan, seorang istri minta kepada istrinya ditolak, min ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan-alasan sedikit pun yang bisa dipahami, faharamun 'alaiha raihatul jannati, maka haram bagi perempuan tersebut baunya surga. Jadi kalau ada seorang istri tiba-tiba minta dicerain aja, ya cerain saya bang. Ya, padahal nih suaminya enggak salah, enggak tahu apa-apa, tiba-tiba istri minta diceraikan sama suaminya tanpa ada penyebab yang bisa dipahami, maka istri yang begitu haram untuk mendapatkan ya bau surga. Kalau bau surga aja tidak dapat, apalagi masuk ke dalam surga. Sebab itu katanya surga ribuan tahun kita belum sampai, ya itu harumnya surga sudah bisa tercium. Padahal masih jauh. Kalau kita jalan nih memakan waktu masih ribuan tahun, tapi harumnya surga udah tercium.
Nah sekarang perempuan-perempuan yang durhaka nusyuz kepada suaminya, diantaranya minta diceraikan sama suaminya ya tanpa ada sebab yang bisa dipahami ya, itu nanti ya Allah bilang haram bagi perempuan tersebut baunya surga, kecuali kalau memang suami tidak bertanggung jawab, nggak pernah memberikan nafkah, kemudian suka ringan tangan ya, nah itu istri udah gak sanggup lagi, udah kagak sabar lagi, lalu dia minta diceraikan, itu ada alasan yang benar. Tapi ini tanpa ada alasan yang benar ya, suami selama ini baik sama istrinya, bertanggung jawab ya sesuai dengan kemampuan yang ada ya, kalau dia ada uang nafkah dikasih, nggak pernah dia lalaikan. Tiba-tiba istri minta dicerai. Nah ini yang dikatakan istri yang begitu tuh haram untuk mendapatkan bau surga. Wa Abu Dawud wa Ibnu Majah, kemudian ada hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, la yus'alur rajul, tidaklah diminta seorang laki-laki fima daraba imra'atahu, pada apa yang dia memukul istrinya atasnya ya. Jadi nanti kalau ada seorang suami memukul istrinya, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab suami tidak punya hak untuk memukul ya, kecuali kalau memang jalan-jalan yang pertama kedua seperti yang kemarin kita udah bahas ayatnya, nah itu tidak ya dipenuhi ya, artinya istri masih tetap aja melakukan nusyuz, maka Allah bilang padribu, maka boleh dipukul ya, itu pukulnya mendidik bukan menyakitkan. Nah itu nggak apa-apa tuh yang seperti itu. Wa waroda anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah datang keterangan hadis Rasulullah bahwasanya Rasulullah bersabda, ittala'tu fin nari, aku pernah melihat di dalam neraka, faraitu aksar ahliha an-nisaa, maka kebanyakan yang saya lihat penduduk-penduduk neraka itu orang perempuan ya, jadi an-nisa, ternyata di neraka yang paling banyak penghuninya adalah orang perempuan. Padahal kan kalau lihat orang perempuan itu Masya Allah baik-baik banget. Coba lihat ngaji orang laki sama orang perempuan, banyakan mana? Banyakan orang perempuan. Oh, orang perempuan. Maulid banyakan orang perempuan ya. Ngaji jam 12 udah mulai, udah pernah sampai. Nah seperti itu orang perempuan rajin-rajin, ibadahnya rajin ya. Itu di Mekah Pak, di Madinah sekarang yang umroh banyakkan perempuan ya, jamaah nih jamaah, kadang-kadang antara laki dengan perempuan itu banyakkan perempuan. Orang perempuan baik-baik ya, mestinya orang perempuan lebih banyak di dalam surga. Tetapi kenapa Nabi lihat ya di neraka yang lebih banyak orang perempuan? Satu alasannya wadzalika, dan itu bisa babi kilati taatina lillah, dengan sebab sedikit ketaatannya mereka kepada Allah, wali rasulihi, dan kepada rasulnya, wali azwajihinna, dan kepada ya suami-suaminya. Taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama suami itu sedikit sekali. Wa kasratu tabarrujihinna, dan banyakkan dia tabarruj, artinya dia sering keluar rumah ya tanpa minta izin daripada suami, dan memakai pakaian-pakaian yang bahkan memamerkan auratnya. Nah itu tuh penyebabnya. Satu, karena kurang taat ya sama Allah, sama Rasul, sama ya suami. Yang kedua, karena mereka seringkali keluar rumah ya itu enggak izin sama suami, bahkan sering memamerkan auratnya.
Nah itu penyebab utamanya begitu. Makanya kalau ya kita pengen selamat ya dunia akhirat, nah itu taat sama suami. Jangan berani sama suami. Kalau keluar rumah tolong izin sama suami. Terus jaga aurat. Jangan sampai aurat dipamerkan. Jangan sampai aurat diperlihatkan ya kepada orang lain yang haram untuk diperlihatkannya. Ini yang disebut kasratu tabarruj. Ya, tabarruj itu artinya apa? Iza aradatil khuruj, apabila dia pengen keluar min baitiha dari rumahnya, laisat abkharasiyabaha, ya labisat abkharasiyabaha, maka dia menggunakan pakaian yang paling bagus. Watajammalat, dan dia mempercantik, watahassanat, dan dia memperbaiki, wa kharajat, dan dia keluar tabtan nasa, itu menggoda orang lain, binafsiha, dengan dirinya. Jadi ketika dia keluar itu menggoda laki-laki lain ya, karena auratnya tidak tertutup ya. Nah ini yang penyebab kenapa kebanyakan ya di dalam neraka penduduknya itu orang perempuan. Fa'in salimat, kalau seandainya dia bisa selamat menjaga fi nafsiha, pada dirinya, lam yuslimin nas minha, maka manusia yang kagak selamat dari dirinya. Jadi kalau orang perempuan nih, bapak ibu saudara keluar rumah terus memamerkan auratnya, ya mungkin dia selamat, tapi orang lain kagak selamat dari ya apa yang dia lakukan. Banyak orang menjadi ya tergoda, memunculkan syahwat nafsunya gara-gara orang perempuan tersebut. Nah ini yang menyebabkan kenapa penduduk neraka lebih banyak dihuni oleh orang-orang perempuan. Walihadza qala sallallahu alaihi wasallam, karena inilah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'atu auratun. Itu makanya hadis Nabi bilang begitu, al mar'atu auratun, perempuan itu aurat. So, jadi perempuan aurat, makanya perempuan itu mesti ditutup dengan baik, dijaga ya. Beda dengan orang laki. Kalau orang laki bukan aurat, kalau orang perempuan aurat, sampai suaranya aja aurat. Wasautuha aurah, suara orang perempuan pun itu masuk dalam kategori aurat. Aurat itu apa? Sesuatu yang harus ditutup, nggak boleh dipamerkan, nggak boleh diperlihatkan, nggak boleh dimunculkan. Itu namanya aurat. Nah perempuan itu aurah ya, makanya perempuan itu mesti tertutup rapi. Kalau mau keluar rumah harus tertutup, pakaiannya yang rapi. Kenapa? Alasannya kata Nabi, al mar'atu Allah. Fahbisuhunna, maka tahan mereka fil buyuti, di rumah. Makanya lebih banyak di rumah. Kalau mau keluar rumah izin sama suami. Ya, itu begitu. Ya, kalau orang laki bukan aurat, makanya ketika dia keluar dari pagi pulang sore juga nggak ada masalah. Ya, apalagi memang dia yang mencari nafkah. Tapi kalau bagi perempuan itu perempuan aurah, sehingga kata Nabi jaga ya mereka. Di mana? Di dalam rumah. Semakin banyak di rumah semakin bagus. Fa innal mar'ata, maka seorang perempuan iza kharajatit tariqa, apabila keluar menuju jalan, qala laha ahluha, maka berkata ahli orang perempuan kepada tu perempuan, aina turidin, kamu mau kemana? Qalat, lalu perempuan bilang, a'udu maridon, saya pengen menjenguk orang sakit. Wa usyi'u janazah, aku ingin bertakziah kepada orang yang meninggal. Tuh, ini kan tujuannya bagus. Ya, seorang perempuan keluar rumah tujuannya apa? Ingin menjenguk orang sakit. Orang perempuan keluar rumah tujuannya apa? Untuk takziah karena ada yang meninggal dunia. Itu alasan-alasannya bagus. Tapi bagaimana? Kata Rasulullah, fala yazalu bihas syaitan, tetap aja setan selalu
ya menggodanya. Tuh, jadi perempuan padahal keluar rumah mau menjenguk orang sakit, keluar rumah mau takziah, itu ketika perempuan keluar itu setan selalu menggoda. Nah, apalagi ketika perempuan keluar tanpa ada ya tujuan-tujuan yang benar, keluar rumah ya itu setan udah pasti ya selalu mengintainya dan menggodanya. Nah, tujuan pengen takziah, tujuan ingin menjenguk orang sakit saja, itu setan selalu menggodanya. Hatta tahruja zira'aha, sehingga dia bisa mengeluarkan ya zira'nya, sikunya. Wa mal tamasatil mar'atu wajhallahi, dan tidaklah yang terkena oleh orang perempuan di hadapan Allah bimisli antak udapi baitiha, seperti duduknya dia di dalam rumahnya, wa ta'budu rabbaha, dan dia menyembah Tuhannya, wa tuti'u ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Jadi intinya taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama suami, itu modal utama keselamatan seorang perempuan, itu modal utama untuk keselamatan ya para istri. Wa kana Aliun radhiyallahu anhu, dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yaqul, berkata siapa Sayyidina Ali, ala tastahyuna, apakah kamu tidak malu, ala ya tastahyuna la tugharuna bitarki ahadikum imra'atahu, ya kamu tidak cemburu dengan sebab meninggalkan salah satu ya kamu akan istrinya. Tahruju bainar rijal, itu perempuan keluar di antara laki-laki, tanzuru ilaihim, ya dia melihat mereka, wa yanzuruna ilaiha, dan mereka melihat itu perempuan. Tuh, jadi begini kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, emang kamu enggak malu tuh? Emang kamu enggak ada punya rasa cemburu kalau seandainya istri kamu keluar rumah kemudian bersama dengan laki-laki lain? Laki-laki itu melihat ya mereka, dan mereka juga melihat itu laki-laki. Ya, jadi saling pandang memandang, jalan-jalan. Ya, apakah kamu tidak merasa malu? Apakah kamu sebagai suami tidak merasa cemburu? Nah, seperti itu. Jadi artinya ya ketika seorang istri keluar dari rumah tolong dibatasi. Jangan sampai mereka berdua-dua yang bukan mahramnya, bukan suami istri, tapi mereka berjalan berdua-dua. Di kantor-kantor sekarang udah begitu Bapak Saudara. Ngeri kita. Ya, kadang-kadang ya istri orang ya diajak jalan kemana-mana, ya ke puncak kemana, ya. Nah, seperti suaminya kagak ada rasa cemburu tuh. Nah, apakah kamu nggak ada rasa cemburu? Apakah kamu nggak merasa malu tuh? Ya, istri kamu diajak kemana-mana. Oh, begitu. Makanya ya itu harus diwaspadai juga. Apalagi yang jadi sekretaris, ya. Nah, kadang-kadang dia lebih dekat sama laki-laki lain kebanding sama suaminya sendiri. Nah, itu bahaya Bapak Saudara. Jadi harus ya benar-benar terkontrol. Kalau seandainya enggak begitu bahaya. Ya, apalagi suami tidak ada rasa cemburu. Maka nanti ada istilahnya dalam hadis dayus. Ya, apa itu dayus? Dayus itu adalah suami yang tidak punya rasa cemburu ketika istrinya diajak jalan-jalan sama laki-laki lain. Ya, diajak sono, diajak ke sini, ya, bahkan sampai nginep, ya, ya, itu suaminya ya tenang-tenang saja, nggak ada rasa kecemburuan. Maka ketika istri ya bepergian dengan laki-laki lain dan ya suami tidak ada rasa cemburu, itu namanya suaminya dayus. Bagaimana hukumnya suami yang dayus? Ya, jangankan masuk ke dalam sorga,
mencium bau surga aja tidak akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dayus namanya. Nauzubillah min zalik. Nah, ini yang dimaksud tahruju bainar rijal, itu perempuan keluar di antara laki-laki, tanzur ilaihim, itu perempuan melihat mereka, wa yanzuruna ilaiha, dan mereka itu melihat kepada perempuan. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan juga Rasulullah SAW annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, yastaghfiru lil mar'atil muti'ati li zawjiha at-tayru fil hawa'i wal hitanu fil ma'i wal malaikatu fis sama'i wasyamsu wal qamaru madamat fi ridha zawjiha. Nah, ini yang istimewa. Kata Nabi, yastaghfir, beristighfar, memohonkan ampunan. Itu namanya istighfar. Jadi memohonkan ampun buat siapa? Buat perempuan, buat istri yang taat kepada suaminya. Nah, yang beristighfar siapa? Burung-burung yang ada di udara. Jadi burung-burung tuh yang terbang di udara itu selalu beristighfar, memohonkan ampunan buat perempuan-perempuan yang taat sama suaminya. Tuh makanya intinya perempuan tuh kalau udah menjadi istri, taatlah sama suami. Dengan perempuan istri taat sama suami, otomatis dia udah punya amalan yang paling bagus. Kenapa? Karena dengan sebab dia taat sama suaminya, burung-burung berapa banyak yang ada di udara, semuanya beristighfar, memohonkan ampunan buat perempuan yang taat sama suaminya. Tuh, jadi perempuan yang taat sama suaminya nggak perlu istighfar lagi, sebenarnya udah. Burung semuanya udah beristighfar buat dia. Jadi ampunkanlah ya Allah untuk perempuan itu yang taat sama suaminya. Itu semua burung, coba hitung ada berapa banyak burung yang ada di udara. Masya Allah, semua beristighfar. Makanya perempuan yang taat sama suaminya, walaupun dikagak beristighfar juga udah enak. Makanya perempuan-perempuan itu masuk ke dalam surga paling gampang. 1, sholat 5 waktu. 2, puasa Ramadan. 3, taat sama suami. Udah itu aja, pasti Allah akan memberikan nilai lebih buat perempuan tersebut. Jadi dia kalau udah sholat yang 5 waktu dikerjakan, puasa Ramadan dikerjakan, dijaga auratnya, dipelihara auratnya, dia taat sama suaminya, silahkan masuk ke dalam surga dari pintu-pintu surga yang mana saja. Tuh, begitu. Karena seorang perempuan yang taat sama suami, burung-burung itu senantiasa beristighfar. Bukan burung aja, tambah lagi kata Nabi, wal hitanu fil ma'i, ikan-ikan yang ada di dalam air. Ikan banyak gak kira-kira? Banyak. Air itu bisa di sungai, di laut, di akuarium, itu namanya air. Ikan-ikan yang ada di laut coba, Masya Allah banyak banget, nggak pernah habis-habisnya ikan di laut. Itu semuanya beristighfar, meminta ampunan buat perempuan yang taat sama suaminya. Tuh. Terus apalagi? Wal malaikatu fis sama, malaikat yang ada di langit. Malaikat yang ada di langit juga beristighfar buat perempuan yang taat sama suaminya. Wasyamsu wal qamaru madamat fi ridha zaujiha, matahari, bulan selama memang dalam ridho suaminya. Kalau istri taat sama suami, berarti suami ridho. Nah, selama suami ridho, itu burung beristighfar buat perempuan yang taat sama suaminya. Ikan-ikan yang ada di air, di laut, semuanya beristighfar buat perempuan yang taat sama suaminya. Bahkan malaikat yang ada di langit, 17 malaikat nggak ada yang tahu begitu banyaknya. Itu semua malaikat yang ada di langit beristighfar juga. Lalu disebutkan kembali bulan,
matahari, itu pun semuanya beristighfar karena perempuan tersebut dalam ridho suaminya. Nah, kalau dalam ridho suaminya berarti dia dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyuma imra'atin asat zaujaha, dan kalau ada seorang perempuan, seorang istri maksiat durhaka kepada suaminya, fa 'alaiha laknatullahi, maka berhak bagi itu perempuan dapat laknat Allah. Dapat laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Sementara kita sebagai manusia butuh rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya orang masuk surga itu karena dapat rahmat dan kasih sayang Allah, tidak karena ngandelin amal. Apalagi kita, amalan kita masih sedikit. Ada orang yang amalannya banyak, tiap malam gak pernah tidur, wirid terus. Ya, itu tetap dimasuk surga bukan karena amalannya, tapi dia masuk surga karena dapat rahmat Allah. Tuh, berarti rahmat Allah begitu penting Bapak Saudara. Ya, jadi kita berharap dapat rahmat Allah, itulah penyebab orang itu masuk ke dalam surga. Bahkan Nabi Muhammad masuk surga bukan karena ngandelin amal yang dilakukan sama Nabi, tetapi itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Itu begitu. Ya, Masya Allah. Makanya malaikat-malaikat ya itu ya begitu penting. Sampai-sampai kalau ada seorang perempuan berbuat maksiat kepada suaminya, maka Allah melaknatnya, malaikat pun melaknatnya, bahkan manusia semuanya melaknatnya. Wa ayyuma imra'atin kalahat fi wajhi zawjiha, kalau seandainya ada seorang perempuan, seorang istri kalahat, merengut. Ya, kalau ada seorang istri merengut di depan suaminya, ya, bagaimana tuh? Fahiya fi syuhtillah, maka dia dalam murkanya Allah. Ila antudahikahu, sampai dia tersenyum, dia tertawa. Tuh, makanya seorang istri nggak boleh cemberut, tidak boleh ya merengut ya di hadapan suaminya. Karena kalau dicemberut di hadapan suaminya berarti dia mendapatkan murka dari Allah, sampai dia tertawa senyum lagi. Ya, makanya ilangin cemberutnya, merengutnya, ya itu ditinggalkan. Senyum di depan suami. Nah, itu insya Allah nanti rahmat dan kasih sayang Allah diberikan. Tapi ketika seorang istri merengut di hadapan suaminya, berarti ini orang lagi dapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyuma imra'atin kharajat min dariha bighairi izni zawjiha, kalau seandainya ada seorang perempuan keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya, la'anat hal malaika, maka itu perempuan dilaknat oleh Allah. Tuh, ada orang perempuan keluar rumah padahal ada suami, kagak minta izin suami, jalan-jalan aja. Nah, itu kalau perempuan yang model seperti itu, dia pun akan dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali lagi. Waja'a anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'atun minan nisa'i finnari. Kata Nabi, nanti ada 4 kelompok perempuan yang semuanya adanya di api neraka. Ini nauzubillah nih, ada 4 perempuan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa 4 ini? Mudah-mudahan tidak ada pada diri kita, pada istri kita, pada keluarga kita. Karena ini Masya Allah bahaya sekali. 4 tipe perempuan yang ada di api neraka. Yang pertama Bapak Ibu siapa? Imra'atun badhiyatul lisan ala zawjiha. Perempuan yang
omongannya sering menyakitkan kepada suaminya. Hati-hati kita sebagai istri, jangan sampai ucapan kita seringkali menyakiti suami. Jadi kalau kita sebagai istri suka nyakitin suami, ya itu udah termasuk ini perempuan finnar. Ya, kelompok yang pertama itu begitu. Ya, perempuan-perempuan yang suka menyakiti suaminya dengan omongannya. In ghaba anha zaujaha lam tasun nafsaha. Kalau suaminya lagi nggak ada di rumah, dia nggak pernah dan tak pernah pandai menjaga dirinya. Wa in hadara azathu bisani, kalau suaminya ada maka dia selalu mengganggu dan menyakiti dengan lisannya. Ini suami yang begini kagak betah di rumah nih biasanya. Ya. Jadi kalau dia pulang ada istrinya tuh selalu maki-maki mulu. Ya, sehingga suami enggak pernah betah. Ya, sampai rumah kayaknya seperti ada api, panas. Nah, itu jangan sampai begitu. Ya, jadi jangan sampai perempuan-perempuan tersebut seringkali mencaci maki dengan omongannya kepada suaminya. Itu yang pertama tuh Bapak, Ibu, Saudara. Nah, kemudian tipe perempuan yang kedua yang ada di neraka siapa? Wa mra'atun tukallifu zaujaha ma la yutiku. Perempuan yang suka membebankan kepada suaminya yang memang suaminya kagak mampu. Ya, jadi dia selalu memberikan beban-beban yang memang suaminya tidak mampu. Makanya kalau seorang perempuan minta sesuatu, lihat kadar suami. Kalau memang suami itu mampu, silakan minta, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia nggak mampu, jangan dibebani. Ya, sebab perempuan-perempuan yang suka membebani kepada suaminya padahal suaminya tidak mampu, itu masuk dalam kategori perempuan yang dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi tipe perempuan pertama udah, yang kedua sudah. Yang ketiga apa? Wa mra'atun la tasturu nafsaha minar rijali. Yang ketiga yang termasuk penduduk neraka yaitu perempuan yang tak pernah menutupi dirinya dari orang laki-laki. Jadi artinya dia enggak pernah menutup auratnya di hadapan laki-laki lain yang bukan suaminya. Wa takhruju min baitiha, kemudian dia keluar dari rumahnya mutabarrijah. Artinya mutabarrijatan itu terang, enggak pernah menutup aurat, dibuka, itu auratnya diperlihatkan. Itu namanya mutabarrijah. Ai mutajammilatan, dia sangat cantik bilubsi abkharisiyabiyah, dengan menggunakan pakaian yang paling bagus. Itu begitu. Nah, yang terakhir wa mra'atun, ada lagi tipe perempuan yang keempat yang masuk ke dalam neraka, yaitu laisa laha ilal akla wasyurba. Tidak ada bagi itu perempuan kecuali kerjaannya makan minum, wan nauma, tidur, jalan, makan, minum, tidur, jalan. Begitu doang kerjaannya. Nah, itu termasuk tipe perempuan yang akan masuk ke dalam neraka. Walaisa laha ragbatun fi shalah, itu perempuan tidak ada rasa pengen sholat. Wala fi taatillah, tidak ada rasa ingin taat sama Allah. Wala fi taati rasul, dan juga tidak ada rasa keinginan untuk taat kepada rasulnya. Wala fi taati zauj, dan juga tidak ada rasa dia ingin taat sama suaminya. Jadi dia itu menghabiskan waktunya untuk makan, minum, tidur. Tidur, makan, minum. Minum, makan, tidur. Nah, sama pergi dah jalan-jalan mejeng ke sono ke sini.
Nah, sementara kalau disuruh ngaji nggak mau, sholat nggak mau, ya. Nah, taat sama Allah nggak mau, taat sama Rasul tidak mau, taat sama suaminya apalagi. Ya, nah ini bahaya. Ya, perempuan-perempuan tersebut. Jadi kesimpulannya ada 4 perempuan yang 4 ini dikategorikan sebagai min ahlin nar. Itu dia masuk ke dalam ya api neraka. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semuanya. Saya kira sampai sini, nanti baru waqala Aliyun karramallahu wajhah dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan